Ya, shalom Pak. Oke, apa kabar Pak Lukas pagi ini? Luar biasa, Pastor. Sehat ya? Oke, baiklah saudara sekalian. Kita akan mulai ibadah kita pagi ini dan mari kita sambut host kita yang luar biasa, Bapak Lukas Krisnanto dari Sidoarjo. Kepada Pak Lukas dipersilakan. Terima kasih, Pastor. Yes. Shalom Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Shalom. selamat pagi. Kita mengucap syukur, terima kasih pada Tuhan. Pagi hari yang indah ini kami kembali boleh berkumpul, datang beribadah melalui gereja Zoom CLCC online. Kita pagi hari ini tetap meyakini, percaya Bapak Ibu, bahwa pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan itu masih ada bagi kita di dalam kehidupan kita masing-masing. Amin Bapak Ibu. Amin. Kita yakin kita sudah menerimanya, kita sudah menerimanya. Amin. Kita bisa beri tepuk tangan kepada Tuhan Yesus Kristus. Selalu baik di dalam kita anak-anaknya. Sembari kita menunggu saudara-saudara kita yang lainnya, saya akan menyampaikan susunan acara Gereja CLCC Zoom Online hari Minggu tanggal 5 Mei tahun 2024. Pukul 4 waktu Indonesia bagian Barat, pukul 5 waktu Hong Kong, pukul 22 waktu Jerman dan Nederland. Yang pertama host saya sendiri, Bapak Lukas. Yang kedua worship leader dan pembicara oleh Pastor John Sarbunan. Yang ketiga doa prophetik oleh Ibu Wace. Yang keempat pengumuman oleh Ibu Yeti Sulistiarani. Yang kelima doa berkat oleh Pastor John Sarbunan. Dan yang keenam selesai. Demikian Bapak Ibu sekalian, susunan acara ibadah gereja sesi Zoom online hari Minggu tanggal 5 Mei tahun 2024. Sebelum kita akan memulai ibadah pada pagi hari ini, mari kita satukan hati, kita berdoa bersama-sama. Segala puji hormat syukur ya Bapa, kami mau kembali di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih setia-Mu, buat kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami, anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Pagi hari ini kami boleh kembali dapat bangun, menyambut, menyongsong pagi ini dengan hati yang gembira, hati yang penuh sukacita, dengan hati ucapan syukur kepada-Mu. Dan ini satu kerinduan kami kembali. Kami mau kembali datang, duduk diam di bawah kaki-Mu, untuk sama-sama datang beribadah kepada-Mu, memuji-Mu, menyembah dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Bapak, Kau mau pimpin kepada kami ini, dari awal perkara kepada akhirnya. Biarlah pagi hari ini, minggu yang indah ini, kami benar-benar merasakan, menerima akan kuasa-Mu, pengurapan-Mu dalam Tuhan. Kami percaya, yakin percaya Tuhan, bahwa pertolongan-Mu tidak akan pernah terlambat, mujizat-Mu masih ada di dalam setiap kehidupan kami, anak-anak-Mu masing-masing. Terima kasih Bapa. Kami bersepakat sehati juga menolak segala kuasa-kuasa intervensi yang mau mengganggu ibadah, khususnya dari segala gangguan-gangguan sinyal apapun, udara, penguasa-penguasa pembuluh udara. Kami tolak, patahkan, hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Pagi ini menikmati kehadiran-Mu dan merasakan urapan-Mu hadir di tengah-tengah ibadah. Terima kasih Bapa. Kami akan memulai ibadah kami ini. Kami habiskan hanya di dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami siap memuji dan menyembah muliakan nama. Haleluya. Amin. Saya persilakan Pastor John. Ya, terima kasih Pak Lukas Krisnanto dari Sidoarjo ya, yang sudah mulai memimpin ibadah kita di pagi ini. Mari saudara sekalian, kita akan naikkan sebuah pujian bagi Tuhan Yesus ya, dengan segenap hati kita. Haleluya. Terima kasih Yesus, Engkau sungguh baik, Engkau sungguh nyata, luar biasa. Terima kasih Tuhan. Kita nyanyikan goodness of God ya, tentang kebaikan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita sekalian. Tuhan, kami mencintai Engkau, Yesus, dengan segenap hati kami.
Haleluya. Katakan, ku cintakan rahmat-Mu nyata bagiku, hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagi ku terbangun sampai ku terbaring, nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sama-sama katakan, sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik, nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Suara-Mu tuntunku lewati api, dalam gelap Kau ada bagiku. Ku tahu sungguh Kau Bapa-Ku dan sahabat-Ku. Ku saksikan kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik, nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku, kebaikan-Mu Tuhan sertai langkahku. Aku berserah datang menyembah, hidupku bagi-Mu. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Oh, kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Kebaikan-Mu Tuhan sertai langkahku. Aku berserah datang menyembah, hidupku bagi-Mu. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Mari buka tangan saudara di hadapan Tuhan, katakan bersama-sama. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik, nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Oh, 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 haleluya. Sepanjang hidupku Kau setia, Yesuslah Tuhan. Sepanjang hidupku Kau sangat baik, nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Ku nyanyikan kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Amin. Praise the Lord, praise God. Selamat pagi Bu Yeti dan teman-teman semua yang sudah bergabung ya di pagi ini. Amin. Praise God. Haleluya. Oke, kita akan naikkan satu pujian lagi bagi Tuhan kita Yesus Kristus yang luar biasa di pagi ini.
Ya Tuhan yang besar ada di sini dan siap memberikan pertolongan bagi semua kita yang sangat membutuhkan pertolongannya ya di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau Raja, Engkau Tuhan, penguasa langit dan bumi, dan kami percaya kasih-Mu, kuasa-Mu sedang dicurahkan di pagi hari ini. Oke, kita mau kagumi Dia di pagi hari ini, dan kita sembah Dia dengan segenap hati. Haleluya, terima kasih Tuhan. Inilah doa kami kepadamu. Terpujilah Yesus selama-lamanya. Bahwa kami lebih dekat, semakin melekat dengan Tuhan. Oh, 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 we worship you, my Lord. We worship you, my King. You are my Redeemer. Oh, 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 katakan kau sungguh indah, tiada taranya. Sungguh mengagumkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah, tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang dipuji. Ku kagum akan Engkau. Hati kami bersyukur kepada Tuhan. Kami sujud menyembah-Mu Yesus. Mari katakan bersama di hadapan Tuhan, Kau sungguh indah, tiada taranya, sungguh mengagumkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah, tiada taranya, mulia dan berkuasa. Semua katakan, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang dipuji. Ku kagum akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Tidak ada bayar dan masih ada baku. Kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang dipuji. Ku kagum akan Engkau. Mari sembah Yesus, kami mengagumi-Mu. Oh
yang disembah, Engkau ditinggikan. Ku kagum hormat akan Engkau, Yesus. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Ini doa kami. Ku kagum akan Engkau. Sungguh ku kagum, Yesus. Engkau Tuhan selama-lamanya. Ku datang menyimak, Engkau ditinggikan, Yesus. Amin. Haleluya. Praise God. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kita akan siapkan hati kita ya. Sama-sama kita akan mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini. Dan doa ini akan dinaikkan oleh Ibu Yeti Sulistiorini dari kota Kediri yang saat ini ada di Jakarta. Para Ibu Yeti dipersilakan. Terima kasih. Shalom. Shalom. Praise Ya. God. Terima kasih Tuhan atas Ya. segala berkat dan rahmat-Mu. Sehingga pagi hari ini kami dalam keadaan sehat walafiat. Tuhan, kami ucap syukur terima kasih ya Tuhan. Kau berkati pagi hari ini. Tuhan, kami bersama-sama warga gereja CLCC ya Tuhan. Ya, Yesus. Mohon berkat-Mu ya Tuhan, di pagi hari ini kami hadir memuji nama-Mu, mendengarkan firman-firman-Mu ya Tuhan. Berkatilah kami yang sudah mengikuti ibadah di pagi hari ini ya Tuhan. Dan juga Bapak Ibu yang lain yang belum sempat hadir ya Ya, Tuhan. Yesus. Berkatilah ya Tuhan, berilah kelancaran kami untuk berdoa dari awal hingga akhir ya Tuhan. Selamatkanlah kami ya Tuhan, sehingga kami dapat mengikuti ibadah CLCC ini, mendapatkan berkat-Mu yang berkelimpahan ya Tuhan, dan juga berilah kesehatan. Terima kasih ya Tuhan, kami mendengarkan firman-firman-Mu melalui Bapak Pendeta John Sarbunan. Tuhan, berilah kesehatan kami semua. Terima kasih Tuhan. Doa kami ini semua kami serahkan untuk Tuhan kami, Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Praise God. Terima kasih Ibu Yeti Sulistiorini dari kota Kediri yang ada di Jakarta yang sudah menaikkan doa yang Terima sangat kasih. indah ya di pagi ini. Tuhan berkati Ibu Yeti. Amin. Oke, praise God. Mari Bapak Ibu sekalian, kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan ya di pagi hari ini, dan oleh anugerah Tuhan kita sudah tiba di serial yang ke-276 ya. Tuhan bawa kita berjalan semakin hari semakin indah, semakin menyenangkan, semakin asyik ya. Karena sepanjang kita berjalan dengan Tuhan, semakin lama, semakin panjang, semakin dalam kita boleh mengerti rahasia-rahasia firman Tuhan ya. Dan pagi ini tema kita adalah kemuliaan Allah dalam keselamatan sorgawi ya. Pertanyaannya bagi kita, apakah benar ada kemuliaan Allah dalam keselamatan sorgawi? Jawabannya ada ya, sudah tentu. Lalu bagaimana kalau itu adalah keselamatan duniawi ya, keselamatan surgawi dengan keselamatan duniawi itu berbeda saudaraku ya. Kalau keselamatan duniawi itu mungkin untuk sementara, tapi kalau keselamatan surgawi itu selama-lamanya ya.
Lalu pertanyaannya, apakah benar ada kemuliaan Allah dalam keselamatan duniawi? Ya, tentu tidak ada, saudaraku, ya. Nah, orang-orang dunia pun ketika mereka diluputkan dari bahaya, misalnya mereka dalam kondisi mengalami musibah, tahu-tahu mereka diselamatkan, ya. Ada pertolongan. Memang itu, saudaraku, itu juga satu cara Tuhan menolong mereka. Tapi lebih luar biasa kalau kita menikmati keselamatan surgawi, ya. Jangan sekedar keselamatan duniawi saja, tapi keselamatan surgawi itu yang saudara kita bilang apa? Selamat di akhirat, ya. Selamat di bumi, selamat di akhirat. Nah, saudara-saudara kasih dalam Tuhan, kita akan lihat dulu nats Alkitab kita sebagai pembimbing di pagi hari ini terambil dari Injil Yohanes 14 ayat 6. Ini ayat yang sangat terkenal sekali, ayat yang salah satu menjadi ayat favorit saya. Kita lihat ya, Yohanes 14 ayat 6. Nats Alkitab terambil dari Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Amin. Amin. Yesus berkata, dia bilang bagaimana? Kata Yesus kepadanya, kepada para muridnya, para pendengarnya yang mendengarkan dia pada waktu itu. Dia berkata, akulah, bukan dialah, bukan orang lain, tapi akulah, aku ini loh. Akulah jalan, 1, 2, dan kebenaran, 3, dan hidup. Ya, komplit semuanya. Dia adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Itu Yesus, ya. Dan dikatakan tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa. Bapa itu ada di mana? Bapa itu ada di sorga, ya. Kalau tidak melalui aku. Dengan kata lain, Yesus semua bilang bahwa jalan keselamatan menuju sorga adalah Yesus. Saudaraku, banyak jalan ke Roma, Italia, ya. Banyak jalan ke rumah kita juga. Dari utara, selatan, barat, timur, banyak jalan, saudaraku. Lewat dari manapun nyampe. Tapi kalau untuk ke sorga, nggak banyak jalan. Nggak dari utara, selatan, barat, timur. Hanya satu-satunya jalan, the one way, melalui Yesus Kristus. Katakan amin. Ya. Agama boleh banyak, nabinya boleh banyak, pemimpinnya boleh banyak, pengajarannya boleh banyak, dan kitab sucinya boleh banyak. Ya, saudara, bahkan pengikutnya boleh banyak. Tapi untuk urusan keselamatan masuk ke sorga tidak banyak. Hanya satu-satunya jalan melalui Yesus Kristus. Saudara-saudara dan saya dan semua umat manusia yang percaya kepadanya akan beroleh keselamatan di sorga. Ya, keselamatan itu ada 2, saudaraku. Secara yang pertama, secara de jure, secara hukum sorga, kita ini diakui, kita diselamatkan karena nama kita sudah dicatat, tertulis dalam kitab kehidupan Allah. Namun yang kedua, ada keselamatan yang kedua. Secara de facto, yaitu kita secara realita, secara kenyataan, fakta, kita belum ke sorga. Kita masih di bumi, saudaraku. Artinya kita masih menjalani kehidupan ini. Kita perlu perjuangan sampai akhir hidup kita. Dan disitulah baru kita bisa diselamatkan, ya. Pada waktu kita setia sampai akhir hidup kita, sampai maut datang menjemput kita, kematian datang menjemput kita, ataupun kalaupun kita nggak mengalami kematian pada waktu Yesus datang kembali, kita mengalami rapture, ya. Namun ketika kita diangkat oleh Tuhan hidup-hidup, namun sekalian tubuh kita yang sudah terkontaminasi dengan dosa dan penyakit ini sudah harus kita tinggalkan. Kita tanggalkan semua. Dan langsung dalam sekejap Tuhan ubahkan tubuh kita menjadi tubuh yang baru, yaitu tubuh kemuliaan yang kita kenakan, ya. Karena kita berjumpa dengan Tuhan dalam kemuliaannya di sorga. Kenapa begitu? Karena di sorga itu terlalu kudus, terlalu suci, ya. Tubuh, darah, dan daging yang sudah terkontaminasi dengan dosa dan penyakit tidak dapat tempat dalam kerajaan sorga. Nah, itu harus ditanggalkan, saudaraku. Makanya setiap hari kita dalam ibadah-ibadah kita minta disucikan, dikuduskan dengan apa? Dengan darah Yesus, dengan firman Tuhan, dengan Roh Kudus, menyucikan kehidupan kita sekalian. Ya, sampai sini mengerti Bapak Ibu, ya. Baru kita bisa mengerti tentang kemuliaan Allah dalam keselamatan sorgawi. Nah, rupanya pemilik sorga itu merindukan semua manusia diselamatkan, ya. Cuma pertanyaannya kembali kepada manusia itu sendiri, apakah dia mau diselamatkan? Keselamatan itu adalah sesuatu yang personal, pribadi. Kalau orang itu buka hati dan percaya, lalu kemudian terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia diselamatkan, ya. Dan kalau memang dia dalam
pada saat terima Yesus dan tiba-tiba dia langsung meninggal, maka sudah bisa dipastikan dia sudah diselamatkan Tuhan, ya. Tapi kalaupun dia tidak meninggal, maka dibutuhkan ketekunan, kesetiaan mengiring Yesus sampai akhir hidupnya. Dalam kitab Wahyu berkata, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Saudaraku, banyak yang dipanggil tapi sedikit yang terpilih. Ya, awal mulanya banyak sekali orang ikut Tuhan, tapi prosesnya terjadi penyaringan, penyulingan, saudaraku. Diseleksi saudara kasih Tuhan, banyak yang berguguran juga, ya. Karena itu Bapak Ibu, orang-orang setia sampai akhir inilah mereka layak untuk diselamatkan. Beda lagi dengan penjahat di kayu salib yang di sebelah kanan Yesus. Dia berkata, Yesus, ingatlah aku apabila engkau datang kembali sebagai Raja. Dan Yesus katakan, hari ini juga engkau bersama dengan aku di dalam Firdaus, ya, di Taman Firdaus. Jadi dia tidak ada kesempatan untuk pergi ke gereja, tidak ada kesempatan untuk dibaptis, tidak ada kesempatan ikut Zoom, saudaraku, ya. Tidak ada kesempatan untuk dia melayani, tidak ada lagi kesempatan. Ya memang dia punya waktu hanya di kayu salib itu, dan ketika dia mati karena hukuman itu dan dia diselamatkan. Namun orang-orang yang tidak mengalami kondisi seperti itu, Tuhan kasih kesempatan, nah maka dia harus terus setia kepada Tuhan, ya, baru dia bisa diselamatkan. Alkitab berkata, orangku yang benar hampir-hampir tidak diselamatkan. Orang-orang benar aja hampir-hampir tidak diselamatkan. Lalu bagaimana dengan nasib orang-orang berdosa, orang-orang berbuat jahat? Apakah mereka bisa diselamatkan? Jawabannya sudah tentu tidak. Saudara, dibutuhkan iman. Nah, makanya ketika kita berdoa untuk orang-orang sakit, yang saudara mungkin di detik-detik terakhir itu kita cepat-cepat mendoakan. Tawarkan keselamatan kepada dia, apapun agamanya, apapun latar belakang dia, apapun keyakinannya, tawarkan dia keselamatan. Itu memang dibutuhkan oleh semua orang, saudara-saudaraku, ya. Kita tidak menawarkan agama, kita tidak menawarkan ajaran-ajaran, kita menawarkan keselamatan. Dan ketika dia percaya sesuai Roma pasal 5, yang 10 ayatnya yang ke-9 dan 10 yang kemarin itu sudah bahas itu, ya. Sebab dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Jadi kapan itu terjadi? Hati percaya. Pada waktu hati percaya, kemudian mulut mengaku. Mulut mengaku bagaimana? Bahwa Yesus Kristus telah mati di kayu salib, dikuburkan, dan kemudian dibangkitkan pada hari yang ketiga. Dan dia hidup, lalu kemudian dia naik ke sorga untuk menyediakan tempat bagi semua kita yang percaya. Katakan amin, ya. Itu ada di dalam Yohanes 14. Haleluya. Oke, kita akan lihat ini soal bagian penting ini, Bapak Ibu. Kemuliaan Allah dinyatakan, ya, dinyatakan, saudaraku. Dinyatakan dalam keselamatan sorgawi. Bagi siapa? Bagi orang percaya yang mengakui Yesus adalah jalan, 1, 2, dan kebenaran, 3, dan hidup. Dan tidak ada seorang pun yang sampai ke sorga kepada Bapa di sorga tanpa melalui Yesus, ya. Artinya Yesus itu adalah satu-satunya jalan keselamatan menuju sorga. Apakah di luar Yesus ada keselamatan? Jawabannya tidak ada, ya. Keselamatan tidak ada di dalam agama bangsa manapun, di dalam nabi manapun, di dalam ajaran manapun. Keselamatan cuma ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan itu kita patut syukuri, Bapak Ibu. Dan bagian kita adalah kita memelihara keselamatan yang Tuhan sudah berikan ini. Jangan sampai kita melepaskan anugerah keselamatan ini dalam hidup kita. Kalau kita melepaskan, apakah keselamatan bisa hilang? Jawabannya sudah pasti hilang, ya. Alkitab berkata, kalau orang berdosa, suatu dengan segala dosa yang dilakukannya, dan kemudian dia bertobat, lalu kemudian dia buka hati, dia percaya Yesus, saudaraku, semua kejahatan-kejahatan dia di masa-masa yang lalu, bahkan detik-detik ketika dia bertobat, terima Yesus, itu sudah dihapuskan oleh Tuhan, ya. Sudah dihapuskan dan dia menerima keselamatan daripada Tuhan. Nah, saudara, sebaliknya orang benar, orang percaya yang awalnya ikut Tuhan dengan getol, dengan setia, giat untuk Tuhan, tapi detik-detik terakhir ketika dia akan meninggal dan dia sudah menyangkal Yesus, maka semua kesetiaan dia, ketekunan dia, semua yang dia lakukan, kebaikan-kebaikan, itu semua juga dihapus, ya, saudaraku. Jadi ini betapa mengerikan sekali, saudaraku. Jadi yang bisa saya katakan di sini adalah bukan langkah awal kita mengiring Tuhan, tapi langkah akhir kita mengiring Tuhan.
Lalu mungkin ada orang berkata, oh Pak, kalau gitu enak dong. Nanti buat dosa dulu, nanti mau detik-detik akhir hidup kita, baru bertobat. Siapa yang mau tahu kalau kematian itu datang secara mendadak, tiba-tiba. Itu merupakan satu misteri. Kematian datang menjumpai seseorang, tidak ada yang tahu. Jadwal orang itu merupakan sebuah rahasia. Jadwal kematian masing-masing orang itu rahasia. Nah, karena itu mumpung masih ada kesempatan Tuhan beri kita hidup ini, soal kita lakukan yang terbaik bagi Tuhan. Seolah-olah Bapak Ibu, apa yang kita lakukan ini, kita membayangkan besok kita sudah nggak ada di bumi. Lakukan hari ini yang terbaik bagi Tuhan, ya saudaraku. Sehingga kita nggak bisa main-main, kita terus lakukan dengan segenap hati, karena kita tahu ini besok ini ada sesuatu yang akan menimpa kita. Nah, itu bayangannya seperti itu. Ya, memang urusan mati hidup dalam tangan Tuhan, ya. Tapi Bapak Ibu, karena itu kita diberi kesempatan ini satu anugerah Tuhan, ya. Oke, kita dapat pelajari hal ini dalam tema kita, saudaraku, kemuliaan Allah dalam keselamatan surgawi. Dapat kita pelajari di dalam haleluya Roma pasal 10 ayat 13 sampai dengan 15. Nah, dari ayat-ayat ini saudara-saudara sekalian, kita akan menemukan ada 3 kebenaran, ya. 3 kebenaran tentang siapakah orang percaya yang mengerti. Katakan mengerti. Karena di luar sana banyak orang tidak mengerti. Mengerti tentang apa, saudara? Mengerti keselamatan, kemuliaan Allah dalam keselamatan surgawi, ya. Rupanya surga punya keselamatan, dan itu standarnya surga. Beda dengan dunia. Dunia punya keselamatan, tapi standarnya bukan surga, standar dunia. Nah, kita mau pakai standar mana? Standar surga apa standar dunia? Saya berdoa kita pakai standar surga, ya. Mari kita lihat, siapakah dia orang yang mengerti kemuliaan Allah dalam keselamatan surgawi? Yang pertama, dia adalah orang percaya yang, ini dia, mengerti. Dia mengerti dulu. Mengerti bagaimana? Dia mengerti keselamatan diberikan bagi orang yang berseru kepada nama Tuhan. Ya, kita lihat ayatnya, Roma pasal 10 ayat yang ke-13. Roma 10 ayat 13, sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Amin. Amin. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan, Tuhan tolong aku, Tuhan selamatkan aku. Nah, Alkitab berkata apa? Akan diselamatkan. Saudara-saudara, berseru ini artinya kita benar-benar membutuhkan Tuhan dalam hidup ini. Kita tidak ingin lepas daripada Tuhan. Kita mau selalu berjalan bersama dengan Tuhan, ya. Itu kata berseru, orang-orang yang punya hubungan dengan Tuhan begitu dekat, begitu intim, sehingga dia tidak pernah membiarkan waktu-waktunya berlalu tanpa Tuhan dalam hidupnya. Dia selalu melibatkan Tuhan di dalam perjalanan hidupnya. Waktu dia berdiri, waktu dia duduk, waktu dia berjalan, waktu dia tidur, waktu dia melakukan apapun, dia selalu melibatkan Tuhan dalam hidupnya. Meskipun ada persoalan dalam pergumulan, dia selalu berseru kepada Tuhan. Dan orang yang berseru kepada Tuhan, dia diselamatkan. Jadi kunci yang pertama untuk mengerti rahasia kemuliaan Allah dalam keselamatan surgawi, dia adalah orang yang mengerti. Mengerti bagaimana? Bahwa keselamatan diberikan bagi orang yang berseru kepada nama Tuhan, ya. Saudara-saudara, penting sekali Bapak Ibu. Kenapa Tuhan izinkan masalah terjadi, persoalan terjadi, pergumulan datang, beban berat, kesesakan, penderitaan, supaya kita ini tidak melupakan Tuhan. Kita selalu ingat pada Tuhan. Di saat kita dalam persoalan terjepit, kepepet, dalam keadaan jalan buntu, tak ada seorang pun yang peduli, yang menolong kita. Bahkan orang-orang yang dianggap bisa menolong ternyata tidak bisa menolong lagi. Nah, disitulah kita tahu bahwa hanya Yesus yang bisa menolong dan menyelamatkan kita. Katakan amin, ya. Oke, mari kita lihat yang kedua, rahasia yang kedua. Siapakah orang percaya mengerti kemuliaan Allah dalam keselamatan surgawi? Yang kedua, dia adalah orang yang mengakui. Tadi pertama mengerti dulu. Setelah dia mengerti, sekarang yang kedua, dia mulai mengakui. Mengakui bagaimana? Mengakui bahwa keselamatan diberikan Tuhan Yesus. Kapan? Keselamatan diberikan Tuhan Yesus pada saat dia berseru kepada nama Tuhan. Kita lihat ya, di dalam ayat yang ke-14. Roma 10 ayat 14, tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Amin. Amin. Jadi semua ada proses, mulai dari kata berseru, kemudian
ada kata percaya, kemudian ada kata apalagi mendengar, lalu ada kata memberitakan. Semua itu ada proses, mulai dari berseru dulu. Jadi bagaimana mereka bisa berseru kalau mereka tidak percaya? Bagaimana mereka bisa percaya kalau mereka tidak mendengar? Bagaimana mereka bisa mendengar kalau tidak ada yang memberitakannya? Jadi semua itu dari suaraku sebuah keintiman dengan Tuhan. Ya, kita mengakui bahwa keselamatan diberikan Tuhan Yesus saat dia berseru, ya, dia berseru kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu, setiap hari kita ibadah nih, kita naikkan seruan kita kepada Tuhan. Jeritan-jeritan hati kita untuk keselamatan ini, ya. Saya sudah katakan di waktu yang lalu bahwa kita ini sudah diselamatkan. Nama kita sudah ada di sorga. Tapi secara realita, secara faktawi, kita belum ke sorga. Kita masih di bumi, masih berjuang. Nah, karena itu kita terus berseru supaya Tuhan tolong keselamatan ini jangan sampai hilang, ya. Dengan terus kita mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar kepada Tuhan. Mengerjakan keselamatan itu artinya apa? Kita melatih diri kita beribadah kepada Tuhan dari waktu ke waktu, saudaraku. Sehingga akhirnya pada saat hari Tuhan tiba, kita tidak tahu itu jadwalnya kapan, namun kita sudah siap, Bapak Ibu ya, untuk berjumpa dengan Tuhan. Hari di mana kita mengalami keselamatan. Tapi bagi orang-orang berdosa, orang-orang tidak percaya, penyembah-penyembah berhala, hari itu merupakan hari malapetaka. Hari yang mendatangkan bagi mereka itu satu musibah, kesukaran besar bagi mereka. Karena mereka ketakutan menghadapi Tuhan Yesus. Ya, syukur kalau mereka bertobat detik itu, tapi kalau mereka tidak bertobat, maka mereka mengalami kebinasaan. Ya, saudaraku. Mari kita lihat yang ketiga, saudaraku. Siapakah orang percaya yang mengerti kemuliaan Allah dalam keselamatan surgawi? Nah, ini dia. Saudaraku, pertama dia apa tadi? Dia mengerti, yang kedua dia mengakui, baru yang ketiga dia mengikuti sekarang, ya, ada action, ada ambil tindakan, ada langkahnya. Dia mengikuti apa, saudaraku? Dia mengikuti keputusan Tuhan, ya. Keputusan Tuhan untuk memakai dia sebagai seorang pemberita kabar baik untuk menjadi utusan Tuhan. Ya, kita lihat Roma pasal 10 ayat 15. Roma 10 ayat 15. Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Amin. Amin. Jadi ini keputusan siapa? Ini keputusan Tuhan. Ini kehendak siapa? Ini kehendak Tuhan, bukan kehendak manusia. Nah, kalau itu keputusan Tuhan, itu kehendak Tuhan, kehendak Tuhan sendiri, maka kita ini mengikuti, ya. Jadi orang-orang yang mengerti kemuliaan Allah dalam keselamatan surgawi, dia mengikuti apa yang Tuhan kehendaki, apa yang Tuhan sudah putuskan, dia mengikuti suatu keputusan Tuhan. Untuk apa? Memakai dia sebagai seorang pemberita kabar baik, pemberita kabar keselamatan, dia menjadi utusan Tuhan, ya. Bapak Ibu sekalian, ya, apakah saudara siap untuk menjadi seorang utusan Tuhan? Amin, messengers, ya. Seorang duta besar kerajaan sorga di bumi. Kita ini adalah representatif perwakilan kerajaan Allah di muka bumi ini, suatu. Kita adalah delegasi-delegasinya sorga. Jadi kita siap diutus kepada orang-orang yang berdosa, yang membutuhkan keselamatan, suatu. Baru di situ kita bisa lihat keselamatan Tuhan berikan kepada orang-orang yang membutuhkannya. Amin, ya. Oke, mari kita akan lihat apa hasilnya, suatu. Hasil yang akan kita peroleh dari rahasia kita mengerti kemuliaan Allah dalam keselamatan surgawi. Ini dia, yang pertama, suatu. Bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Saudara-saudaraku, dia diselamatkan. Kapan? Saat dirinya ini berseru kepada Tuhan Yesus. Ya, kita lihat Roma 10 ayat 13. Roma 10 ayat 13. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Amin. Amin. Sebab barang siapa yang berseru, yang apa saudara? Yang berseru kepada nama Tuhan. Betapa hebatnya, betapa kuat dan dahsyatnya nama itu. The name of Jesus. Nama Yesus. Alkitab memberikan sebuah jaminan akan diselamatkan. Wow, tidak ada mudah-mudahan. Tidak ada kata semoga engkau diselamatkan. Barangkali engkau diselamatkan. Mudah-mudahan engkau diselamatkan. Tapi pasti akan diselamatkan, saudaraku. Haleluya. Nah, saudara, ini dahsyat sekali, ya. Jadi orang percaya taat pada firman, dia diselamatkan. Kapan? Saat dia berseru
kepada nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita lihat yang kedua, hasil yang kedua dari orang yang mengerti kemuliaan Allah dalam keselamatan surgawi. Ini dia. Yang kedua, bagi orang percaya yang taat pada firman, ya, yang taat pada firman. Apa yang terjadi? Dia diselamatkan karena dia berseru kepada nama Tuhan. Kita lihat ya, di dalam Roma pasal 10 ayat yang ke-14. Roma 10 ayat 14. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana Amin. mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Amin. Amin. Jadi saudara lihat ya, sebuah jaminan keselamatan Tuhan berikan kepada orang-orang yang berseru kepada Tuhan, dan kemudian setelah dia diselamatkan, maka dia juga mengerti bahwa Tuhan mengutus dia untuk memberitakan kabar baik, kabar keselamatan, Injil Kerajaan Allah kepada semua orang. Amin ya. Dan kita lihat yang ketiga, yang terakhir, ini dia. Bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Haleluya, dia menjadi pembawa kabar baik, ya, dan kabar keselamatan. Kita lihat ayatnya, Roma pasal 10 ayat yang ke-15. Haleluya. Praise God. 10 ayat 15. Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Amin. Amin. Betapa indahnya, bukan buruknya ya, betapa indahnya. Indahnya apa, saudaraku? Kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Jadi orang-orang yang membawa kabar baik ini betapa indahnya ya. Kedatangan mereka, perjalanan mereka. Mereka bawa kabar baik. Kabar baik bagi siapa? Bagi orang sakit. Dia ingin dengar kabar baik bahwa ada kesembuhan. Kabar baik bagi siapa? Bagi orang-orang yang menderita. Dia ingin dengar kabar baik bahwa dia ingin dipulihkan Tuhan. Kabar baik bagi siapa? Orang-orang dalam keadaan putus asa. Sehingga dia punya pengharapan, suatu. Dia tidak jadi putus asa ya. Jadi dunia ini sudah penuh dengan kabar buruk. Dunia ini penuh dengan kabar-kabar yang menakutkan. Tapi kehadiran anak-anak Tuhan, kehadiran gereja Tuhan, kehadiran kita ini, kita menjadi pembawa kabar baik, saudaraku. Ya, kabar baik bagi orang-orang yang membutuhkan, saudaraku, kesembuhan, pemulihan, kelepasan, membutuhkan pertolongan Tuhan. Dunia butuh kabar baik, saudaraku. Nah, saya percaya hari ini, Bapak Ibu, kita bisa kuat, bisa lemah, kita bisa menang, kita bisa kalah, kita bisa bahagia, kita bisa merana, kita bisa dalam keadaan jatuh atau berdiri tegak, kita bisa dalam keadaan sehat atau sakit, tergantung apa yang kita dengar. Pastikan bahwa hari-hari ini kita sedang dengar kabar baik. Dan kabar baik cuma ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Katakan amin ya. Di luar Yesus tidak ada kabar baik. Mungkin dokter boleh berkata penyakitmu ini kronis, tidak bisa disembuhkan. Tapi saat engkau dengar kabar baik, itu kabar baik membuat hatimu senang, hatimu bahagia, hatimu gembira. Kalau hatimu sudah gembira, hatimu sudah senang, siap-siap. Mujizat ajaib terjadi. Katakan amin ya. Orang yang hatinya gembira, saudaraku, walaupun dia sakit, maka dia cepat mengalami kesembuhan. Sebaliknya, walaupun orang itu sehat, namun selalu dia dengar kabar buruk, dia dengar kabar-kabar yang negatif, akhirnya mengganggu pikirannya, mengganggu hatinya, mengganggu tindakan-tindakan dan ucapan-ucapannya. Ini akan membuat dia mudah sakit. Kenapa? Karena ketika hatinya mulai sedih, hatinya mulai takut, hatinya mulai ciut, hatinya mulai gentar, hatinya mulai khawatir, itu membuat sistem imun di dalam tubuhnya berkurang dan tidak punya kekuatan untuk bisa menangkal setiap virus, kuman, bakteri yang masuk menyerang tubuhnya, dan tubuhnya gampang sakit ya. Saudara, itulah bedanya antara orang yang dengar kabar baik dengan kabar buruk. Makanya kita latih telinga kita setiap hari dengar kabar baik. Itu akan sangat menguntungkan kita, dan itu untuk saudaraku ya, kebahagiaan kita dan orang-orang yang kita sayangi. Biarlah firman Tuhan pagi ini memberkati kita sekalian yang sudah datang dan mendengarkannya. Selamat pagi Bu Wace, sudah bersama kita, dan puji Tuhan, mari kita siapkan hati untuk mendengar, berdoa untuk firman Tuhan yang sudah kita dengar. Dan Pak Lukas Krisnanto sekali lagi akan berdoa buat firman Tuhan ini untuk kita semuanya. Mari kita satukan hati kita berdoa. Bapakku yang dipanggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapak buat pengajaran firman-Mu di pagi hari yang indah ini boleh dapat kami terima buat kehidupan kami ya Tuhan.
Kami mau sebagai anak-anak-Mu mendapatkan keselamatan surgawi yang daripada-Mu ya Tuhan. Agar kami untuk tetap selalu hidup mengerti akan keselamatan yang daripada-Mu saja ya Tuhan. Bahkan kami mau mengakui keselamatan yang hanya ada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan kami mau mengikuti Yesus. keputusan Tuhan di dalam kehidupan kami dengan baik di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, biarlah firman-Mu tetap terpatri di dalam setiap hati kami, di dalam kehidupan kami. Ya, Agar Yesus. kami sebagai anak-anak-Mu, kami mau Tuhan, kami mau menerima keselamatan surgawi dalam kehidupan Yesus. Tuhan. Maka itu kami terus mau mengerti akan kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami dengan baik dan benar ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, bekerjalah di dalam setiap hati kami melalui kuasa Roh Kudus-Mu, membimbing kami, menuntun kami, mengajar kami Ya, untuk kami Yesus. hidup di dalam pengertian akan kebenaran-kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami dalam hari kesehari kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, berkati hamba-Mu Pastor Jose Mudah begitu setia Ya, memberkati Yesus. kami melalui ajaran-ajaran firman-Mu yang baru buat kami, agar kehidupan kami semakin hari semakin lebih mengerti dan Amin. memahami kehendak rencana-Mu yang baik dalam kehidupan kami, untuk kami bisa dapat masuk di dalam keselamatan hidup Yes. kami bersama dengan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, pakai lebih heran lebih dasar lagi hamba-Mu dalam pelayanannya, biar nama Tuhan Yesus ditinggikan dan dimuliakan. Terima Haleluya. kasih Bapa, pujilah Kau selama-lamanya, terpujilah Kau selama-lamanya. Ini doa kami, ucapan syukur kami kepadamu ya Bapa, buat kebenaran firman-Mu yang Kau sudah taburkan pagi ini buat kami. Yes. Hanya Tuhan Kristus, haleluya, haleluya, amin. Amin. Praise the Lord. Terima kasih Pak Lukas Krisnanto untuk doa peneguhan firman yang sudah dinaikkan di pagi ini. Tuhan berkati Pak Lukas. Amin. Terima kasih Pastor John. Praise God. Ya, sekali lagi kita mengucap syukur, terima kasih pada Tuhan Yesus Kristus ya Bapak Ibu, di mana kita sudah boleh menerima firman Tuhan yang mengajarkan kepada kita bagaimana supaya kita sebagai anak-anaknya bisa menerima keselamatan surgawi dalam kehidupan kita. Bahkan kita bisa melihat kemuliaan Allah terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Bapak-bapak, Ibu, Amin. bahwa kita harus belajar mengerti, memahami keselamatan itu hanya ada di dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dan kita mau mengakui bahwa keselamatan hanya ada di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan mau mengikuti setiap ajaran-ajaran firman Tuhan yang diajarkan kepada Tuhan Yesus pada kita, dalam kehidupan kita. Makasih Pastor John. Sekali lagi Tuhan Yesus berkati. Dan juga saya berterima kasih kepada Ibu Yeti Sulistyorini yang tadi sudah berdoa untuk pembukaan firman Tuhan. Tuhan Yesus berkati Ibu Yeti. Salam buat keluarga yang ada di Jakarta. Sehat-sehat selalu. Amin. Terima kasih. Ya. Dan kita akan masuki kata ibadah selanjutnya, yaitu doa profetik. Doa profetik, saya lihat sini Ibu Wace sudah hadir. Ya. Ibu Wace bisa menyampaikan, menaikkan doa. Iya, ya, Pak Lukas. Ibu Wace. Bentar, ya. Shalom. Ya, shalom. Saya akan menaikkan doa profetik bagi bangsa dan negara. Amin. Dan gereja, bagi gereja CLCC. Yes. Dan semua akan mengaminkannya dengan berkata, I receive. Amin. Doa profetik pertama bagi bangsa dan negara. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. Amin. I receive. Indonesia sedang mengalami lawatan Tuhan terdahsyat hari ini. Yes. Dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. I receive. I receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. Amin. I receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Amin. I receive.
pemerintah Indonesia adalah orang-orang yang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. Amin. I receive. Tidak ada korupsi, Yes. terorisme, dan kekerasan serta kejahatan kemanusiaan. Yes. Semuanya sudah berakhir. Amin. I receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. Amin. I receive. Setiap lutut bertelut dan semua Yes. lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di surga. Amin. I receive. Doa profetik kedua bagi gereja CLCC, everlasting. Yes. Urapan, kuasa, dan mujizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam Yes. pelayanan gereja CLCC. Amin. I receive. Semua pelayan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran. Setiap hari mengalami terobosan keuangan Yes. dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. I Amin. receive. Gereja CLCC adalah pembawa lawatan Tuhan terdahsyat. Yes. Oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam pergerakan doa pendoa-pendoanya. Amin. I receive. Gereja CLCC sedang di bawah Tuhan dalam pergerakan kebangunan rohani terbesar. Yes. Dan Tuhan Yesus memelihara dan Tuhan terus memelihara pelayanan gereja CLCC sampai Maranatha. Amin. Katakan, I receive. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Buat doa profetik yang telah dinaikkan oleh Ibu Wace dari Surabaya. Tuhan berkati Ibu Wace dan Pak Kim Sun. Makasih. Amin ya. Yes. Amin. Terima kasih Bu Wace yang sudah Makasih. melayani di dalam pelayanan membawakan doa profetik yang sudah dinaikkan. Tuhan Yesus berkati Bu Wace. Salam buat Pak Kim Sun, sehat selalu bersama keluarga Ibu Wace. Iya. Terima kasih. Iya. Ya, amin. Dan kita akan masuki ibadah selanjutnya. Susunan ibadah selanjutnya itu pengumuman info gereja CLCC yang akan disampaikan oleh Ibu kita, Ibu Yeti Sustiarini. Waktu tidak sempat, saya persilahkan Ibu Yeti. Terima kasih Pak Lukas. Salam Pak John. Ya, salam Bu Yeti. Ya. Terima kasih, saya akan membacakan pengumuman info gereja CLCC. Persembahanku bagi Tuhan Yesus. Saatnya telah tiba bagi kita, marilah kita memberi persembahan berupa kolekte, perpuluhan, misi penginjilan, gedung gereja, rumah Tuhan, ucapan syukur, dan lain-lain. Yang terbaik bagi Tuhan. Mazmur 4 ayat 6, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Persembahan kita ini dapat ditransfer ke rekening BCA Gereja CLCC 0331 268 401 atau via rekening OVO Gereja CLCC 0813 3069 2929 atas nama Marius Johannes. Dapatkan mujizat Tuhan bagimu dalam ibadah doa mujizat 1 jam setiap hari bersama Pastor John Sarbunan MA dan tim doa. Dimulai pukul 13.00 waktu Indonesia bagian Barat. Masuk melalui Zoom live streaming, klik link di bawah ini.
Dengarkan kesaksian mereka yang mengalami mujizat Tuhan. Mari bergabung dan rasakan kuasa urapan Tuhan di ibadat CLCC pada hari Sabtu 11 Mei tahun 2024 pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Duitku lebih-lebih aku Bapak Ruri Tikualu, Jalan Simpang Darmo Permai Utara 9 nomor 4, Perum Darmo Villa Kavling 644, depan supermarket Papaya, Surabaya Barat. Selanjutnya, kesempatan berharga dibuka bagi Bapak, Ibu yang siap menerima kuasa dan berkat Tuhan untuk ibadat tatap muka yang menghadirkan Tuhan di rumahnya, dapat menghubungi Ibu Sinta Nini Sulistiawati di 0859 6427 7805. Selanjutnya, spesial Happy Birthday Mei 2024, Pastor George Sarbunan MA dan keluarga besar Gereja CLCC mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan kudus bagi semua saudara-saudari berbahagia. Siapa lagi menyusul hari ulang tahunnya harap menghubungi Ibu Sinta Nini Sulistiawati di 0859 6427 7805. Demikianlah info Gereja CLCC. Atas perhatiannya, kami sampaikan terima kasih dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Sampai Maranatha. Amin. Terima kasih. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Buat doa pengumuman yang telah disampaikan oleh Ibu Yeti Sulistiawati. Tuhan berkati Bu Yeti. Terima kasih. Amin. Yes. Oke, kembali kepada Pak Lukas. Iya, terima kasih Bu Yeti Sulistiawati Terima kasih Pak Lukas. yang sudah bertugas menyampaikan pengumuman info Gereja CLCC. Dan sekali lagi kita mengucap syukur pada Tuhan Yesus, mana pagi hari ini kita sudah menjalani ibadah kita dengan penuh sukacita. Kita yakini percaya sekali lagi Bapak Ibu, bahwa pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan itu nyata buat kita, asalkan kita benar-benar yakin percaya bahwa Tuhan Yesus ada Immanuel, Tuhan Yesus beserta dengan kita. Amin. Amin. Terima kasih Amin. sekali lagi bersama-sama saya yang bertugas pelayanan pada pagi hari ini. Sekali lagi Bu Aceh, terima kasih. Tuhan Yesus berkati Bu Aceh. Salam bersama buat Pak Kim Sun dan keluarganya di Surabaya, dan juga kepada Ibu Yeti Sulistiawati ini. Tuhan Yesus berkati. Salam buat keluarga yang ada di Jakarta dan juga kepada hambanya Pastor John Sarbunan MA. Dan juga terima kasih kepada kita, ya Ibu Meliawati, Adik Jane, Johan dan Cindy. Tuhan Yesus berkati. Dan bagi Bapak Ibu sekalian yang mau minta dukungan doa, bisa nulis di depan layar chat atau bisa langsung disampaikan oleh hambanya Pastor John, dan nanti akan didoakan bersama-sama melalui doa berkat. Dan saya kembalikan pada Pastor John untuk doa berkat buat kita semua yang mendoakan bagi jemaat yang minta pohon dukungan doa. Terima kasih Pastor John. Ya, terima kasih Pak Lukas. Tadi saya lihat ada ini ya, ada pesan notif ya. Tapi tadi saya baca belum selesai, dia agak sedikit terputus. Mungkin bisa disampaikan Pak Lukas? Saya coba minta tolong dukungan doa. Sini lagi ya baru kemarin sih. Saya terus terang lagi ada dapat ancaman saya. Oh ya, oke. Siap. Kita doakan ya. Penyertaan perlindungan Tuhan sempurna. Nanti Pak Lukas deklarasikan Mazmur 91 ya. Malapetaka tidak akan mendekat kepada kemahmu, atau tulah tidak akan datang kepadamu. Karena Tuhan tempat perlindunganmu. Jadi di dalam Tuhan kita aman ya. Bu Yeti juga ketika diancam lewat santet, mantra, pelet itu ya. Akhirnya benar-benar Tuhan luputkan ya. Jangan takut Pak Lukas. Tuhan berikan perlindungan bagi Pak Lukas ya. Tuhan Kota Benteng. Mazmur 91 Pak Lukas. Oke. Nah, sebelum kita berpisah, saya rindu sekali kita semua akan deklarasikan ya. Akan Mazmur 91, dan Pak Lukas akan perdengarkan ayat itu buat kita sekalian ya. Mazmur 91. Ayat
ayat 1 sampai ayat 14. Itu nanti sebelum kita berpisah, kita akan deklarasikan ya ayat itu untuk kita semua. Ya, ini saya coba tampilkan di depan layar monitor. Oke. Dalam lindungan Allah. Ya. Ya, benar. Dalam lindungan Allah. Ya, silakan Pak Lukas. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercaya. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kapaknya, dia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu yang maha tinggi, telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Amin. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Amin ya. Gimana Pak Lukas? Ini adalah firman Amin. Tuhan yang datang ya untuk Pak Lukas dan untuk kita semua. Bu Yeti sudah mengalami itu ketika diancam mau disantet. Tuhan luputkan ya. Jadi niat hati orang-orang jahat Tuhan jauhkan. Oke, Bapak Ibu sekalian, semua kita yang percaya mengasihi Tuhan di pagi hari ini, mari Bapak Ibu kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh glory, glory Tuhan, kami akan berpisah satu dengan yang lain. Di hari Minggu pada hari ini tanggal 5 Mei kami percaya kuasa Tuhan bekerja untuk menutup bungkus kami semua dengan kuasa darah Yesus dari berbagai macam ancaman situasi yang mengganggu, yang ingin direkayasa oleh orang-orang tidak bertanggung jawab di dalam nama Yesus. Tuhan Engkau utus malaikat itu menjaga kami, keluar masuk kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Kami doakan Pak Lukas, Tuhan tutup bungkus Pak Lukas dengan kuasa darah Yesus, bersama dengan adik Kesia Temi. Tuhan jauhkan dari segala bahaya, musibah, bencana apapun, dari santet atau tangan-tangan jahil yang menyentuh dari pandangan mata orang-orang jahat. Kami percaya keselamatan dari Tuhan, keselamatan surgawi atas Pak Lukas. Dan kami percaya Tuhan Engkau sudah melindungi Pak Lukas sepanjang hari ini. Engkau membuat tembok berapi di sekelilingnya, Engkau membuat pagar berapi sekelilingnya sehingga tidak ada yang bisa masuk dan mendekat dan menyentuhnya. Terima kasih Tuhan, ini doa kami kepadamu. Kami percaya Pak Lukas aman bersama dengan adik Kesia Temi dan juga semua yang dikerjakan, semua yang diupayakan.
Kuasa Tuhan terus menolong Pak Lukas, ada kemudahan, ada kelancaran, pintu-pintu yang tertutup, semuanya terbuka dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan, Pak Lukas melewati semua dengan baik oleh anugerah Tuhan. Terima kasih, damai sejahtera-Mu atas Pak Lukas, Yesaya 48 ayat 18, turun atas Pak Lukas dan kebahagiaan-Mu berlimpah-limpah untuk Pak Lukas seperti gelombang laut yang tidak pernah berhenti dalam nama Yesus. Dan Tuhan mencukupi semua yang dibutuhkannya. Kami percaya apa yang menjadi bagiannya, apa yang menjadi haknya, dia akan menerima itu. Terpuji-pujilah Tuhan selama-lamanya. Inilah doa kami kepadamu. Kami percaya Tuhan menjadi pembela, penolong, pelindung, perisai, menjadi segalanya dalam kehidupan Pak Lukas, karena dia biji matamu, dia umat kesayanganmu, dan dia adalah pelayanmu. Dan kami percaya Tuhan sudah bela Pak Lukas bersama adik Kesia Temi, memberi mereka masa depan penuh harapan. Dan kami percaya Tuhan mendengar doa kami di hari ini. Ada kuasa, ada mujizat, ada pertolongan, ada kelepasan, ada kemenangan, bahkan juga ada kemuliaan Allah dinyatakan dalam kehidupan Pak Lukas dan adik Kesia Temi, dalam juga menyelesaikan studinya. Kami percaya dia lulus dengan baik, dengan nilai yang terbaik dalam nama Yesus. Berikan dia masa depan, pekerjaan yang sesuai dengan bidang yang dia miliki. Terima kasih, ini doa kami kepada Tuhan. Kami doakan juga Ibu Yeti Sulistiorini, Tuhan berikan kekuatan, kesehatan, panjang umur, bersama dengan semua anak mantu cucu, baik yang di Jakarta, baik juga yang di Kediri, di Sidoarjo, di mana saja Tuhan sertai Bu Yeti, dan Tuhan bawa dia berjalan dalam kehendak-Mu, dan kami percaya semua harapan dan impian dan doanya Tuhan sudah mendengar di hari ini. Dalam nama Yesus, sebagaimana Tuhan telah menunjukkan kasih dan kuasa-Nya, pertolongannya di waktu-waktu yang lalu, kami percaya di waktu-waktu ini dan beberapa waktu ke depan, Tuhan akan menyatakan lebih dahsyat lagi, bahwa dia untuk Tuhan bertemu dengan orang-orang kunci untuk membawa mereka kepada Tuhan Yesus Kristus, dan pakai dia untuk memenangkan jiwa-jiwa bagi kerajaan Allah. Tuhan menyediakan semua yang dibutuhkan, yang diperlukan. Tuhan sudah melancarkan, Tuhan sudah memudahkan semua urusan-urusannya, dan kami percaya nama Tuhan dipermuliakan, dan Bu Yeti menjadi kesaksian dan berkat, sehingga Tuhan Yesus Kristus sajalah yang dimuliakan selama-lamanya. Haleluya. Ini doa kami kepadamu Bapa, dan kami doakan juga Bu Wace di hari ini. Tuhan sertai Bu Wace dan Pak Kim Sun, bersama dengan semua anak mantu cucu di Surabaya yang ada di Bali. Tuhan tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus. Tuhan akan mencukupi segala kebutuhanmu Bu Wace. Jangan takut, engkau melakukan bagianmu dan Tuhan melakukan bagiannya. Bagian Tuhan adalah menambah-nambahkan apa yang kau butuhkan. Apa yang dicari bangsa-bangsa tidak mengenal Allah, Tuhan sudah sediakan bagimu. Bagianmu adalah mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Mencari Tuhan di waktu pagi, di waktu siang, di waktu malam. Mencari Tuhan sampai engkau merasakan kuasa Tuhan sedang bekerja, memberikan terobosan-terobosan, keajaiban-keajaiban di dalam kehidupanmu, keluargamu, di dalam kesehatanmu, di dalam keuanganmu, ekonomimu. Tuhan melancarkan semua dengan baik. Kalau Tuhan sudah buka pintu, tidak ada yang bisa menutup. Kalau Tuhan yang sudah angkat engkau, tidak ada yang bisa menurunkan, merendahkan engkau. Tuhan, jamalah Pak Kim Sun, sembuhkan dia maka disembuh, pulihkan dia maka dipulih, sehatkan dia maka disehat. Berkati obat, makanan yang dimasukkan sebagai makanan, minuman, asupan bagi tubuhnya. Terima kasih dia aman dalam perlindungan Tuhan. Kami serahkan semua anak mantu cucu hari ini dalam perlindungan Tuhan. Mereka hidup rukun, saling mengasihi, tolong menolong satu dengan yang lain, dan mengasihi Tuhan di atas segala-galanya, dan juga mengasihi orang tua yang sudah menghadirkan mereka di bumi. Terima kasih. Ini doa kami kepadamu, dan kami percaya Tuhan menolong hamba-Mu dan keluarga, dan hari ini semua yang hadir juga diberkati Tuhan. Berkati anak-anak kami, Yohanes Lee James, berkati dalam nama Yesus. Mari Bapak Ibu, angkat kedua tangan saudara dan terimalah berkat ini. Tuhan, sembuhkan Pak Bruri, sembuhkan Cinyo yang ada di Nganjuk, sembuhkan Cilida Effendi di Pondok Chandra, sembuhkan orang-orang yang kami kasihi, Pastor Cornelius Ismail, sembuhkan dalam nama Yesus Ibu Weli Kubun, sembuhkan juga Ibu Joyce Putirai, sembuhkan juga Tuhan Ibu Joyce yang ada di Jalan Manyar. Kami percaya Tuhan sudah bekerja menyembuhkan mereka. Terima kasih Tuhan, ini doa kami kepadamu. Kami doakan acara tanggal 11, biarlah Tuhan memberkati, sehingga semua hadirat kuasa urapan Tuhan sudah dicurahkan di tempat Pak Bruri Tikoalu. Terpuji-pujilah Tuhan selama-lamanya. Berkati kebaktian nanti siang, kebaktian nanti malam, kebaktian besok pagi, dan sepanjang minggu ini, sepanjang bulan ini, sepanjang tahun ini memberkati. Ini doa kami kepadamu di dalam satu nama yang berkuasa, Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Mari Bapak Ibu, angkat kedua tanganmu. Terimalah berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Yesus, mari semua yang percaya terima berkat, terima kuasa, terima mujizat, terima pertolongan, terima kemenangan, terima kemuliaan daripada Tuhan. Semua yang percaya, mari sama-sama kita katakan,
Amin, amin. Tuhan berkati kita semua. Selamat hari Minggu, teman-teman semua ya. Salam buat keluarga di rumah. Pak Lukas, semangat. Ya, terima kasih Pastor. Tuhan berkati Amin. Bu Yeti. Ya. Tuhan berkati Terima Bu Yeti, kasih. Bu Wace. Tuhan berkati semuanya Iya, ya. Pak John, terima kasih Pak Amin. Lukas. Ya. Kasih. Ya, Tuhan berkati semuanya. Sampai jumpa lagi. Selamat pagi semuanya. God bless you all. Ya, bye-bye.